Niken Hayuwinanti atau lebih dikenal sebagai Holly Angela adalah seorang wanita cantik kelahiran Salatiga pada tahun 1976. Single parent beranak dua ini memilih merantau ke Jakarta, meninggalkan keluarganya yang menetap di Semarang, Jawa Tengah. Holly Angela dikenal sebagai sosok yang ramah, cantik, dan baik hati. Paras wajahnya lembut dan keibuan. Holly memiliki seorang ibu asuh bernama Kus Handayani Murti Astuti yang lebih akrab disapa Ani. Di Jakarta, Holly bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Profesinya inilah yang mempertemukan Holly dengan seorang pria yang 17 tahun lebih tua darinya bernama Gatot Supriyantono. Gatot adalah auditor senior di salah satu instansi auditor milik pemerintah. Gatot yang memang punya hobi karaoke kerap mengunjungi tempat hiburan di mana Holly bekerja. Keduanya pun saling jatuh cinta dan pada tahun 2011 mereka memutuskan menikah siri di Bandung. Gelora asmara yang kuat membuat Gatot nekat menikahi Holly meski saat itu dia telah beristri dan memiliki seorang anak. Sebagai PNS, tak banyak yang tahu bahwa Gatot memiliki istri selain istri sah. Gejolak asmara Gatot yang begitu besar perlahan mulai mereda seiring terbukanya sikap Holly. Menurut Gatot, istrinya sangat temperamen. Holly pernah marah hanya karena Gatot terlambat 10 menit saat mengunjunginya di Tower Ebony, apartemen Kalibata City. Holly juga banyak menuntut, mulai dari apartemen, mobil, dan juga liburan ke luar negeri. Holly juga mendesak Gatot untuk menceraikan istri pertamanya. Hal ini membuat Gatot marah. Pria itu tak pernah berniat untuk menceraikan istri sahnya. Holly mengancam Gatot akan melaporkan pernikahan siri mereka ke kantor tempat Gatot bekerja. Pusing menghadapi sikap istrinya, Gatot menceritakan ketidakharmonisan rumah tangganya pada Surya Hakim, seorang supir freelance yang khusus dipekerjakan Gatot untuk mengantarnya bertandang ke tempat Holly yang tinggal di apartemen Kalibata City. Iba dengan nasib sang bos, Surya Hakim menawarkan diri untuk membantu Gatot menyingkirkan Holly. Awalnya santet dijadikan cara yang dipilih, namun urung dilakukan. Akhirnya disepakati cara terakhir. Untuk melancarkan rencana, mereka merekrut 4 orang lainnya yaitu Abdul Latif, Pago Satria Permana, El Rizky Yudhistira, dan Rusky Hutagalung. Agustus 2013, mereka mulai mengintai gerak-gerik Holly dengan menyewa unit apartemen di lantai 6. Sementara Holly tinggal di lantai 9. Mereka berlima menyamar sebagai anak band yang kerap menenteng gitar. Untuk menyempurnakan penyamaran, mereka juga menyiapkan beberapa alat musik lain di apartemen. Gatot menyediakan 250 juta untuk melaksanakan rencana ini. 200 juta digunakan sebagai upah untuk orang-orang yang direkrut. Sedangkan 50 juta untuk biaya operasional termasuk sewa apartemen sebesar 20 juta. Akhirnya disepakati untuk menghajar Holly di apartemennya. Namun untuk waktu pelaksanaan menunggu Gatot berdinas di luar kota. Akhirnya September 2013, Gatot mendapat tugas mengaudit di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia, mulai tanggal 27 September hingga 3 Oktober 2013. Hal ini tentu tidak disia-siakan. Hari itu 30 September, rencana yang sudah disepakati akan segera dilaksanakan. Gatot yang posisinya sudah di Australia memantau keberadaan sang istri. Saat itu, Holly sedang mengunjungi ibu asuhnya, Ani, yang berada di Cibubur, Jakarta Timur. Gatot sempat menggiring Holly untuk segera pulang. Kata Gatot kepada istrinya melalui sambungan telepon. Cepat pulang, ngapain sampai malam begini masih di luar? Pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, Holly meninggalkan rumah Ani menggunakan taksi.
Holly tak menyadari bahwa Pagu Satria Permana mengawasinya dari dalam sebuah mobil. Ketika taksi Holly melaju, Pagu pun membuntuti taksi tersebut sambil terus berkoordinasi dengan rekan lainnya. Selain punya peran sebelum eksekusi, Pagu juga punya tugas untuk membuang jenazah Holly ke laut jika rencana mereka berhasil. Hardcase gitar besar sudah mereka siapkan untuk mewadahi tubuh Holly. Mereka juga menyiapkan bubuk kopi untuk menyamarkan bau. Pukul 22.38, Holly tiba di apartemen. Tampak di lobi, Abdul Latif diam-diam menanti kedatangannya. Holly yang tak menyadari ada orang yang mengikutinya naik ke lantai 9. Abdul Latif menghubungi El Rizky dan Rusdi yang sudah menunggu target mereka datang di unit apartemen Holly di blok 9AT. Sampai di depan pintu apartemen, sambil membuka pintu, Holly menelepon Ani untuk mengabarkan bahwa ia sudah sampai. Belum juga Holly sempat menyalakan lampu, dari dalam apartemen yang gelap, dua pria tak dikenal menyeretnya masuk dan membekap Holly dengan kain yang sudah diberi obat bius. Sebelum sambungan telepon terputus, Ani sempat mendengar teriakan anak angkatnya meminta tolong. Wanita itu berusaha menelpon balik ke handphone Holly, namun tak ada jawaban. Khawatir dengan kondisi Holly, Ani menghubungi anak angkat lainnya yang berada tak jauh dari apartemen Kalibata untuk mengecek. Setelah melapor dan ditemani security apartemen, anak angkat Holly mendatangi unit 9AT. Mereka menggedor-gedor pintu yang terkunci dari dalam. Dua orang yang sedang menganiaya Holly pun panik dan berusaha kabur melalui jendela apartemen. Akhirnya pintu apartemen berhasil dibuka. Tubuh Holly ditemukan terkapar di lantai dengan kaki terikat kabel charger. Tampak luka parah di bagian kepala dan darah berceceran. Ditemukan pula besi sepanjang 50 cm yang diduga digunakan untuk menganiaya Holly. Holly segera dilarikan ke rumah sakit Triadipa. Sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan. Polisi segera mengisolir TKP. Saat sedang mengisolir TKP, penghuni apartemen dikejutkan oleh sesosok orang yang jatuh di taman lobi apartemen. Rizky dan Rusky yang sedang menganiaya Holly berusaha kabur dengan berusaha mencapai unit 09AS yang bersebelahan dengan unit 09AT. Sayangnya Rizky terpleset dan jatuh, sementara Rusky berhasil. Dia bersembunyi di unit 09AS yang tak berpenghuni hingga kondisi dirasa aman. Ia berhasil turun ke unit di lantai 08 dan kemudian berhasil meninggalkan apartemen pada keesokan harinya. Mendapati aksinya tak berjalan sesuai rencana, Surya Hakim sang koordinator lapangan melaporkan pada Gatot dengan mengirimkan pesan singkat, "Gagal," yang dijawab oleh Gatot dengan pesan yang tak kalah singkat, "Kabur." Pesan tersebut diteruskan pada pelaku lainnya yaitu Pago, Abdul Latif, Rusky dan El Rizky. Masing-masing akhirnya kabur menyelamatkan diri. Mendapati kabar anak asuhnya tewas, Ani menghubungi Gatot yang berdinas di Australia. "Bojomu mati," begitu kata yang diucapkan Ani pada menantunya. Gatot hanya merespon, "Saya akan pulang mengurus jenazahnya." Tak nampak kaget yang ditunjukkan oleh Gatot. Menurut saksi, di Australia, Gatot nampak sering termenung. Ia meminta izin pulang ke Indonesia lebih awal dari jadwal semula yaitu 3 Oktober 2013. Dengan alasan mendapat telepon dari kantor bahwa atasannya akan bertugas kunjungan ke luar negeri, sehingga dirinya diberi tugas piket di kantor. Ia tak mengatakan bahwa korban pembunuhan yang cukup mengagetkan Jakarta waktu itu adalah istrinya. Usai menjalani otopsi, jenazah Holly dimakamkan di TPU Kadipiro, Kelurahan Karangtengah, Semarang pada 3 Oktober 2013. Tak tampak Gatot menghadiri pemakaman tersebut.
Polisi mengumumkan penemuan mayat yang jatuh di depan lobi apartemen melalui media elektronik. Polisi meyakini bahwa pria ini ada kaitannya dengan kematian Holly karena jejak sepatu yang dikenakan identik dengan jejak sepatu yang ditemukan di lantai apartemen Holly. Sebuah keluarga dari Lampung mengklaim pria ini adalah anggota keluarganya bernama El Rizky. Polisi juga tak kesulitan mengidentifikasi orang-orang lain yang terlibat dalam peristiwa ini karena CCTV berhasil merekam sejumlah orang yang mencurigakan yang terlihat mondar-mandir dan membuntuti Holly. Akhirnya sekitar seminggu buron, satu persatu pelaku mulai tertangkap. Surya Hakim, sang koordinator lapangan, tertangkap di sebuah hotel di Karawang pada 7 Oktober 2013. Menyusul 2 hari kemudian, Abdul Latif pun tertangkap. Abdul Latif tertangkap di rumahnya di Bojonggede, Bogor. 1 bulan kemudian, tepatnya 8 November 2013, Pagos Satria tertangkap di Banten. Sedangkan eksekutor utama Rusky Hutagalung masih buron saat persidangan kasus ini digelar. Dari kesaksian Surya Hakim inilah polisi mendapatkan bukti untuk menangkap Gatot pada 16 Oktober 2013. Gatot mengakui pernikahan sirinya dengan Holly, namun menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Holly. Menurutnya masalah rumah tangga itu hal yang biasa, namun itu tidak membuat ia berpikir untuk menghabisi istrinya. Gatot juga meyakini kasus yang menimpanya saat ini adalah upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Apalagi dia baru saja mengungkap kasus simulator SIM yang merugikan negara sebesar 121 M dan melibatkan 2 jenderal dalam kepolisian. Menghadapi penyangkalan Gatot, polisi tak bergeming. Kesaksian pelaku yang sudah tertangkap dan rekaman komunikasi Gatot dengan pelaku sudah cukup sebagai bukti untuk menjerat pria berusia 54 tahun tersebut. Polisi juga sudah tahu siapa yang sudah memberi kunci dan kartu akses apartemen kepada para pelaku sehingga bisa masuk. Di persidangan terungkap fakta bahwa Gatot hanya memerintahkan untuk memberi pelajaran pada istri mudanya. Namun terjadi kesalahpahaman sehingga yang dilakukan orang suruhannya adalah pembunuhan. Akibatnya Gatot yang semula didakwa pasal 340 tentang pembunuhan berencana hanya dituntut dengan pasal 353 ayat 2 tentang penganiayaan terencana. Gatot divonis 9 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 4 tahun. Tak puas dengan vonis hakim, Gatot melakukan peninjauan kembali tanpa mengajukan banding dan kasasi. Namun upaya Gatot kandas. Putusan peninjauan kembali menguatkan vonis sebelumnya yaitu 9 tahun. Ketika pelaku lain yaitu Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Namun di tingkat banding mereka divonis lebih ringan hanya 9 tahun. Sementara Rusky Hutagalung masih buron. Terima kasih sudah menyimak ceritaku hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.